pelajaran kita. Silakan berdoa dulu. Doanya. Mulai belajar lagi ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Gaya. Ya, gaya dan gerak. Apa kemarin? Ada gaya. Oke, terus? Gaya nari. Oke, alhamdulillah pasti kalian masih ingat ya. Masih di tema yang sama, tema 8 dan untuk tema 3, daerah tempat tinggalku. Tujuannya adalah melalui kalian menonton video, kalian dapat menentukan watak tokoh dalam cerita Cinderella. Melalui penugasan, kalian dapat membedakan watak tokoh cerita Cinderella. Melalui tanya jawab, kalian dapat mengidentifikasi mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar rumah sekitar kita ya. Terus melalui pengamatan, siswa atau kalian dapat bertanya jawab tentang masalah pekerjaan yang ditekuni penduduk yang ada di sekitar kita. Sekarang silakan kalian tulis pertanyaan ini di buku kalian. Nomor 1, siapa yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cinderella? Nah, yang dimaksud tokoh utama apa? Adalah yang sering muncul di dalam cerita itu. Yang keempat, siapa yang menjadi tokoh pembantu? Nah, apa tokoh pembantu itu? Tokoh yang jarang muncul, misalnya pelayan atau pedagang, itu adalah tokoh pembantu. Nah, tulis dulu pertanyaannya dan nanti kita akan menonton video tentang Cinderella. Oke, mari kita menonton video berikut ini dan kalian perhatikan Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Dijawab pertanyaan yang kalian tulis. Silakan didengarkan. Cinderella. Pada zaman dahulu terdapat kerajaan yang makmur bernama Kerajaan Jenggot. Ternyata seger ya, Pak. Kilo berapa ya? Kerajaan tersebut dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raden Putra. Ia mempunyai permaisuri cantik dan juga baik hati bernama Chandramani. Selain permaisuri, raja juga memiliki seorang selir yang umurnya lebih muda dari sang permaisuri bernama Sri Kandi. Mereka semua hidup bahagia di istana kerajaan. Namun, kebahagiaan itu terusik oleh laku selir yang iri dan dengki terhadap permaisuri. Dibantu oleh seorang tabib, ia merencanakan sesuatu yang jahat terhadap permaisuri.
Hai tabib, bekerja sama. Aduh, sakit, sakit. Baginda Raja, cepat kemari. Ada apa selirku? Baginda, tolong panggilkan tabib. Badanku terasa sakit semua. Ternyata mengetahui jika Selir yang merencanakan semua ini. Ia tidak tega melihat permaisuri yang sedang hamil besar. Ia pun meninggalkan permaisuri di sebuah pondok kecil. Terima kasih Patih, kau masih mempercayaiku. Aku jadi merasa sedikit tenang. Beberapa bulan kemudian, sang permaisuri melahirkan seorang bayi. Bayi itu beri nama putranya tersebut Cindelaras. Beberapa tahun berlalu, Cindelaras tumbuh menjadi anak yang tampan dan cerdas. Ibu, lihat apa yang kutemukan di hutan. Wow, telur yang cukup besar. Telur apa itu? Entahlah, Bu. Beberapa hari kemudian, telur itu menetas. Seekor anak ayam yang besar keluar dari cangkang telur. Sama-sama, anak ayam itu mengucapkan beberapa kata. Bagaimana ia bisa sampai di hutan? Ia menceritakan bahwa ayah dari Cindelaras adalah seorang raja Cinggala. Maafkan ibu nak. Antara ayam jago Cindelaras dan ayam jago raja, pertarungan berlangsung sengit. Pertandingan pun berakhir dan hasilnya ayam Cindelaras mengalahkan ayam jago raja. Aku akui, ayam sungguh hebat. Siapa namamu, wahai anak kecil? Belum sempat menjawab, ayam Cindelaras tiba-tiba berbicara. Namanya Cindelaras. Dia adalah putramu dari permaisuri yang kau usir dari kerajaan. Ayam itu bisa bicara. Ayam berlalu dengan bahagia. Ketika Cindelaras telah dewasa, ia dinobatkan sebagai raja dan semua rakyat menyambutnya dengan gembira. Sudah ya? Sudah dijawab pertanyaannya? Sudah? Silakan dikumpulkan. Ketika Welly Rumah Aulia Yolanda tadi ada beberapa yang jawabannya bagus. Yang Patalinema, terus Don, itu jawabannya sudah bagus. Beri aplaus dulu buat mereka. Dan yang lain ada yang masih salah tadi. Ada jawabannya yang masih kurang bagus, ditingkatkan lagi ya. Tadi yang kita tonton tadi ada beberapa tokoh yang ada di dalam cerita. Nah, yang pertama tokoh utama yang disebut Cindelaras. Nah, bagaimana topik wataknya? Baik atau jahat? Baik ya. Kalau baik itu disebut tokoh apa? Tokoh protagonis. Dan juga ada raja. Raja itu tokoh protagonis atau antagonis atau tokoh pembantu. Ya, tokoh pembantu. Terus
antagonis? Dapat ya. Sekali sifat atau ragam manusia ya. Meskipun demikian, kita sebagai manusia haruslah saling menghargai. Kita tidak bisa jauh-jauh dari orang-orang karena kita butuh bantuan mereka. Kita tidak boleh jahat. Kita harus jadi orang baik. Mengapa demikian? Nah, untuk memenuhi kehidupan kita sehari-hari, kita perlu bantuan manusia. Nah, untuk memenuhi kebutuhan manusia itu, kita melakukan kegiatan ekonomi. Kita melakukan kegiatan ekonomi. Nah, kita menjelaskan corak kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kita. Misalnya apa pekerjaan yang ada di sekitar kita, pertanian, di bidang perkebunan, di bidang peternakan, itu ada. Kalau di bidang pertanian apa? Contoh pekerjaan kita sehari-hari, misalnya apa? Sawah ya. Pekerjaan kamu apa? Panen sawit. Terus apa lagi? Guru? Ada yang guru? Kalau ibu ini apa? Guru adalah semuanya macam-macam pekerjaan. Setiap orang memiliki pekerjaan masing-masing. Ya, untuk itu perlu adanya toleransi. Apa itu toleransi? Adalah merupakan sikap saling menghargai di antar sesama. Dengan toleransi, kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui dengan tindak-tindakan. Misalnya apa? Tidak memaksa kehendak. Kita tidak boleh memaksakan kehendak terhadap orang lain. Terus apa lagi? Apapun itu pekerjaan orang lain, kita harus menghargai, harus kita hormati. Tidak boleh kita mengejek-ngejek pekerjaan orang lain. Ya. Selanjutnya, saling membantu antar sesama. Nah, kita manusia ini saling membutuhkan, saling membantu ya. Oke, selanjutnya. Senantiasa membantu tetangga yang butuh pertolongan. Nah, kalau ada tetangga yang butuh bantuan, kita harus menolong. Dengan kalian pun teman sekelas, kalau ada yang mau minta pertolongan, kalian bantu. Ya, selanjutnya bekerja sama dengan orang lain, menyenangkan, membedakan agama dan budaya. Ya, kita walaupun misalnya agamanya beda, budayanya beda, kita tetap bisa bekerja sama. Ya, selanjutnya mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Kita mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan kita pribadi. Seperti maksudnya mengutamakan kepentingan bersama daripada
Biasanya tadi ada pekerjaan yang ada di sekitar kita. Anak mana ini? Oh. Apalagi keragaman Anak. pekerjaan dan keragaman pekerjaan yang ada di sekitar kita. Sikap toleransi yang harus kita miliki. Ada yang salah. Besok silakan kalian baca-baca di halaman 106 ya. Hari ini senang. Baiklah, untuk pelajaran hari ini saya mulai di sini. Silakan baca doa dulu. Dasar kamu di kebun main. Apa tuh jadi udah kandang tepi rumah itu namanya.